Baik. Apakah Dokter Dita sudah cukup jelas penjelasannya Dokter Fajar? Ini lanjut pertanyaan lagi ya Mas ya. Dari Ya, Hensania. Assalamualaikum dokter, saya Sania FKUMM 2015, mohon izin bertanya. Jika belum diterima, untuk daftar NS, apakah ada batas maksimal daftarnya berapa kali? Terus dalam 1 tahun ada berapa batch ya, batch dan pendaftarannya bulan apa saja ya dok? ya untuk yang jika belum diterima ya boleh silahkan daftar terus selama ada penerimaan. Jadi nggak masalah kok, nggak ada istilahnya harus berapa kali daftar, nggak ada batasan waktunya. Silakan selama proses rekrutmennya terbuka, silakan daftar lagi, kayak gitu. Kemudian dalam 1 tahun ada berapa batch? Untuk yang individu biasanya 6, dalam 1 tahun 6. Kalau yang tim Bulan biasanya 4 kali. bulan apa aja mas 6 itu? Nah, 2 kalau bulan bulan sekali apa berarti? itu tergantung dari Kementerian Kesehatan mau bukanya bulan apa saja. Dulu pas zaman saya itu bulan 3 ya, bulan 3, terus ada bulan 5, Mei, terus ada Agustus. Nah itu tapi di zaman COVID kayak gini sekarang yang dibuka NS khusus COVID. Jadi ada sekarang NS khusus COVID. Wah, Itu. NS khusus COVID itu ada info nggak Mas, Mas Fajar tentang program kerjanya mereka, penempatannya di mana, berapa lamanya, ada info nggak Mas Fajar? Yang saya tahu sih itu ini nanti ditempatkan di rumah sakit darurat. Jadi kayak di Wisma Atlet sama yang satunya di Batam itu saya lupa ya kemarin baca apa itu. Jadi di daerah itu, di Berarti rumah sakit itu tempatannya. Dan itu hanya berarti beberapa, memungkinkan ya Mas ya? betul. Jadi dia hanya beberapa waktu aja, nggak sampai maksimal 1 tahun biasanya kalau yang apa yang COVID kayak gitu. Hmm. Terus ini kalau saya boleh bertanya ya Mas, kayaknya belum ada yang nanya ini. Ya Ini silakan. tadi kan sudah bahas tentang seleksi tahap 1, tahap 2, terus akhirnya lulus nih, udah milih tempat akhirnya lulus. Saya kemana dulu ya Mas setelah lulus? Apakah langsung ke tempat penempatan atau nanti ada training atau pembekalan dulu nih? Nah, pembekalannya di mana? Kayak gitu. Ya, jadi nanti kalau sudah lulus, nanti kita dari rumah berangkat ke tempat pembekalan. Nanti pembekalannya sudah ditentukan dari pusat kita yang penempatannya di daerah ini, daerah A misalnya, nanti pembekalannya di pusat pelatihan kesehatan apa gitu. Yang kemarin saya itu karena penempatan saya di Kalimantan Tengah, kemarin pembekalannya di pusat pelatihan Hang Jebat di Jakarta. Jadi nanti di sana kita akan melaksanakan pembekalan kurang lebih 10 hari. Itu untuk individu ya. Kalau untuk yang tim itu kurang lebih 1 bulan. Nah, nanti di proses pembekalan itu nanti di sana kita bisa punya kesempatan untuk ketemu dengan petinggi-petingginya Kemenkes karena yang buka biasanya orang-orang Kemenkes, dan juga nanti di pembekalan ada pre-test dan post-testnya juga. Kemudian ada peringkatnya juga, peserta terbaik dan lain-lain. Jadi teman-teman harus aktif nanti. Kemudian untuk materinya di sana itu pokoknya 3 hari pertama itu materinya bela negara. Jadi materi bela negara itu kita pokoknya belajar bagaimana tentang rasa cinta kita kepada negara kita sendiri, kayak gitu. Bagaimana materi survival juga nanti ada. Soalnya kita kan mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil ya, kita nggak tahu nanti keadaannya di lapangan kayak gimana. Nah, selama 3 hari ini untuk bela negara nanti kita langsung dibimbing sama para TNI. Tapi TNI ini semuanya latar belakangnya kesehatan kok. Jadi kayak misalnya ada kayak dokmil, dokter militer gitu. Nanti mereka yang dibimbing kita selama 3 hari. Kemudian ada pelayanan kesehatan di remote area. Nanti itu materinya bagaimana sih kita melakukan pelayanan di remote area. Remote area itu kayak area-area yang sulit untuk dijangkau, untuk melakukan
pelayanan kesehatan. Itu ada materinya sendiri. Kemudian ada materi PISPK. PISPK itu program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Mungkin teman-teman sampai sekarang sudah merasakannya yang ada petugas-petugas datang ke rumah nanya-nanya itu, nah itu PISPK. Kemudian ada materi tentang DKN dan BOK. Kemudian ada materi tentang etnografi kesehatan. Jadi etnografi kesehatan itu semacam kita belajar mengenai budaya dan keyakinan tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan di masyarakat. Soalnya di beberapa daerah itu kan ada ada paham-paham pada paham-paham masyarakat yang ngomong kayak gini nih. Oh, kita kalau misalnya ada orang yang melahirkan nggak mau ditolong sama bidan, maunya sama dukun, kayak gitu. Ada daerah-daerah kayak gitu. Nanti kita belajar gimana sih caranya kita bagaimana caranya kita mengedukasi juga kita terima tentang yang benar. Kemudian nanti juga ada materi-materi tentang promosi kesehatan. Itu untuk pembekalannya seperti itu. Nanti setelah pembekalan, barulah kita diberangkatkan kayak gitu. Berarti langsung ya Mas. Di sana ada sambut serah terima apa langsung kerja gitu Mas? Ada serah terimanya. Jadi nanti pas nyampai saya cerita pengalaman saya ya. Jadi setelah pembekalan itu kita langsung berangkat dari Jakarta menuju ke provinsi. Nah, nanti di provinsi kita diterima dulu sama kepala dinas provinsi. Kepala dinas provinsi biasanya kita bermalam di hotel. Nanti kita dibayarin kok, tenang aja. Yang bayar nanti orang pusat. Oh iya, saya lupa itu ada uang sakunya. Nah, kita itu pas pembekalan itu ada uang saku, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kita pembekalan udah dapat materi, dapat duit lagi ya. Nah, kemudian nanti setelah diterima di provinsi, kita kemudian diantar ke kabupaten. Nanti di kabupaten kita diterima lagi oleh dinas kabupaten. Nah, nanti setelah kabupaten, nanti di kabupaten kita dijemput masing-masing oleh kepala puskesmasnya. Kayak gitu. Diantar ke rumah dinas. Kayak gitu. Ini berarti NS ini khusus untuk di puskesmas aja ya Mas? Nggak ada yang di rumah sakit ya? Ini pertanyaan dari Sofi Mas. Kalau dari PMK 33 sih ada di daerah rumah sakit, tapi sampai sekarang saya nggak pernah dengar sih. Ada nggak yang di rumah sakit? Yang setahu saya memang di puskesmas. Oke. Mas, dari tadi sebenarnya kalau saya pribadi itu ngerasanya kok enak banget ya NS gitu. Masa sih nggak ada suka dukanya? Nah, kebetulan nih si Fatih Bowo ini nanya, mohon izin Mas, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut baik buruknya NS selama Mas Fajar mengikuti program ini. Selain kita semakin semangat dengan baiknya NS, perlu juga kita tahu lika-likunya di NS Mas, biar kita siap menghadapinya. Terima kasih. Kayaknya tadi istimewa banget kayaknya Nusantara Sehat ini, tapi kayaknya nggak komplit gitu kalau nggak ada dukanya Mas. Betul. Ya, yang pertama lika-likunya, yang nggak enaknya itu ya istilahnya ya nggak enaknya. Pertama kita jauh dari keluarga, itu tentu nggak enak ya kayaknya. Kita jauh dari keluarga, udah ya, apalagi teman-teman yang mungkin pas kuliah itu sudah jauh dari keluarga, lanjut lagi pengabdian jauh dari keluarga. Nah, itu yang pertama gak enaknya. Kemudian yang kedua hiburan. Hiburan ini memang kalau kita di daerah sangat sulit ya. Tapi untung ya saya memang cari daerah yang tempat hiburannya nggak terlalu jauh. Jadi saya ke pusat kota provinsi Kalimantan Tengah kurang lebih 2 jam. Itu bisa dapat hiburan di Palangkaraya. Kemudian bisa ke pusat kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan cuma 2 jam juga. Jadi sama-sama 2 jam. Ada hiburan lah. Kemudian buruknya lagi kita kadang dapat istilahnya nyirang kali ya dari tenaga-tenaga. Ini dari profesi lain sih yang kita biasanya.
dapat nyinyiran dari tenaga-tenaga yang lain. Oh ini nih anak NS ini udah insentifnya tinggi. Jadi gitulah. Jadi mereka mungkin ada rasa iri dan lain-lain kayak gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Kalau yang lain-lain apa ya? Ini kan dari segi sosialnya, Mas. Kalau dari segi medis mungkin ini dapat pasien apa yang nggak dapat pelayanan apa, pelayanan terbatas. Kalau dari segi medis sendiri ya otomatis kita harus tahu kalau kita ini memang di daerah yang terpencil. Kita memang serba terbatas, mulai dari pemeriksaan penunjangnya terbatas, obat-obatannya terbatas, jadi kita serba terbatas. Tapi nggak masalah sebenarnya dengan hal-hal keterbatasan itu sehingga kita bisa survive ya. Yang jelasnya kita jangan asal-asal semua juga. Kalau misalnya kita dapat pasien A misalnya dengan keluhan ini nggak ada obat yang bisa kita gunakan, akhirnya dikasih yang lain-lain yang nyeleneh, itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi di tiap puskesmas pasti ada standarnya kok untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan. Kalau kasus-kasusnya sendiri, memang agak sulit kalau apalagi di daerah-daerah yang jauh dari rumah sakit rujukan, rumah sakit kabupaten ya. Di sana itu saya juga masih belum merasakan sih bagaimana pengalaman teman-teman yang ada di daerah yang mana rujukan dari puskesmasnya lumayan memakan waktu. Nah, di sana mereka kadang untuk merujuk menggunakan perahu istilahnya. Kalau di sini pelotok. Jadi gitu, jadi harus nyebrang sungai. Apalagi kalau di Kalimantan itu kan memang banyak sungainya besar-besar lagi. Jadi transportasi airnya banyak. Nah itu yang nggak enaknya juga itu kalau kita mau merujuk pasien, kita harus menggunakan transportasi yang terbatas. Kadang DOA kan, kalau memang sudah nggak sampai di tempat rujukan, sudah benar-benar kritis, kayak gitu. Tapi kalau saya nggak mengalami, soalnya saya berada di ibu kota kabupaten, jadi jarak ke rumah sakit hanya sekitar 2 kilometer. Wah, kayaknya gambaran besarnya sudah dijelaskan banget ini, Mas. Ini masih ada pertanyaan satu, Mas. Dari Dita Apriani, izin tanya lagi, Mas Fajar, waktu untuk mengurus SIP pas di daerah kan ya, Mas? Jadi langsung kok. Jadi kita nanti nyampai di di penempatan, kita orientasi ya biasanya untuk tahu lingkungan kerja kita kayak gimana, lingkungan kerja kita bagus apa enggak, kemudian bisa kita bisa kita terima atau enggak. Nah nanti setelah itu kita sambil mempersiapkan persyaratan-persyaratan, misalnya TR, kemudian nanti ada rekom dari ID, nanti langsung dihubungkan kok, tenang aja, langsung dihubungkan sama pengurus ID-nya, kita langsung dapat rekomendasi ID, kemudian untuk rekomendasi dari Dinkes, nanti setelah itu ada beberapa daerah yang langsung diuruskan sama sama kepala puskesmasnya. Tapi saya kemarin ngurus sendiri, jadi berangkat sendiri ke perizinan untuk mengurus SIP. Karena saya langsung mengurus 2 SIP di puskesmas dan SIP untuk praktek pribadi. Okay. Praktek pribadinya apa di rumah dinas apa di rumah pribadi? Praktek pribadi saya di ruang tindakan puskesmas. Jadi puskesmas itu kan hanya sampai jam setengah 12. Jadi kita mulai pelayanan jam 7.30 sampai jam 11.30. Setelah selesai kan sudah nggak ada kehidupan di puskesmas. Nah, sorenya saya tempatin untuk praktek pribadi di ruang tindakan itu. Oh, luar biasa ya. Saya nggak nyangka loh, Mas, ternyata. Kita bagaimana pendekatan sama teman-teman aja sih sebenarnya. Kayaknya banyak harus belajar ininya ke Mas Fajar ya. Soft skill yang Betul. lain. Pendekatan sama kampus. Nanti kalau misalnya kita mau keluar daerah itu gampang. Itu penting, itu pendekatan sama kepala puskesmas. Kemudian pendekatan dengan
petinggi-petinggi di universitas juga sangat penting karena nanti mempengaruhi kita juga pas mau izin-izin, mau kemana, ada acara penting, kita meninggalkan daerah itu gampang, nggak masalah, bisa diatur lah, kayak gitu. Di beberapa daerah itu ketat loh. Tergantung ini berarti ya, dari kampusnya juga ya, pendekatan ke kampus. Dan kita bagaimana sosialisasi kita dengan orang-orang di sekitar. Oke, baik Mas. Ini ada satu pertanyaan, tapi ini nanyanya pribadi Mas. Langsung japri ke saya via WA. Ini katanya kalau NS nggak boleh nikah dulu ya Mas? Kalau tim yang nggak boleh nikah, jadi tim itu nggak boleh nikah dan nggak menikah selama 6 bulan setelah penempatan. Kalau individu Mas? Kalau individu boleh, silakan, nggak ada masalah. Oke, berarti aman teman-teman yang pengen menikah sekarang. Gimana? Enggak, ini teman-teman yang nanyain kayak gini berarti ya milihnya NS individu aja biar bisa nikah sekarang. Ya, silakan. Sangat boleh. Oke, untuk ini udah nggak ada pertanyaan lagi Mas. Ini mungkin topik yang saya tahan tadi ya, beasiswa pasca NS. Ini kayaknya bonus banget Mas, udah NS, gajinya banyak, terus dapat rekom, dapat beasiswa lagi. Ini beasiswa pasca NS tuh gimana sih Mas? Oh, ini masih ada satu pertanyaan kita, pertanyaannya Dr. Firdaus ini. Oh, Mas di PKM itu hanya Mas Fajar kah dokternya? Oh iya, jadi kampus saya dokter, kepala puskesmasnya dokter. Kemudian ada dokter PTT daerah 1, kemudian saya, kemudian ada dokter intensif 2, jadi 5. 5 dokter. Luar biasa ya Mas. Berarti puskesmasnya sebenarnya bukan puskesmas yang ini banget ya, kayak yang dibayangkan yang benar-benar sendiri, terpencil. Beda kali ya. Ini beda cerita. Ini saya juga punya temen yang sekarang NS di Gorontalo Mas. Ini beda cerita, sama Mas Fajar itu lebih toro. Kayaknya dia sudah sendiri, jauh dari kota. Dari kota katanya 5 jam. Jadi untuk merujuk pasien itu ya kayak gitulah. Iya. Ini katanya alhamdulillah rezeki Mas. Ya doa ibu ya Mas ya, sama doa istri ya. Ya disyukuri. Alhamdulillah disyukuri lah. Oke, lanjut Mas. Ini kita bahas beasiswa pasca NS. Itu dapat beasiswanya gimana caranya Mas? Selain sudah Purna Nusantara Sehat. Jadi nanti setelah Purna Nusantara Sehat itu kita dapat SMB. Jadi untuk mendaftar beasiswa pasca NS itu kita harus memiliki SMB, selesai masa bakti. Nanti di sana itu ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Nah, nanti untuk teman-teman yang mau cari tahu tentang beasiswa pasca NS itu silakan buka Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2018. Nah, nanti di situ udah ada semua tuh persyaratan-persyaratannya, apa aja sih PPDS yang direkomendasikan, kayak misalnya 4 besar, 5 penunjang, itu ada semua. Nah, nanti untuk daftarnya itu kalau beasiswa pasca NS itu boleh untuk dokter yang mau lanjut PPDS dan untuk dokter gigi yang mau lanjut PPDGS. Silakan. Jadi bukan hanya dari profesi-profesi seperti perawat, profesi seperti farmasi, apoteker, nah itu bukan hanya itu. Jadi kita juga ada khusus untuk lanjut PPDS atau PPDGS. Nah, nanti itu biasanya dilaksanakan 1 tahun 1 kali. Nanti sama untuk tesnya itu yang saya baca-baca ya, saya juga kan belum, masih rencana. Masih rencana. Jadi nanti setelah itu kita daftar dulu, nanti ada seleksi administrasi. Jadi nanti setelah seleksi administrasi, lolos seleksi administrasi, nanti kita baru daftar di institusinya. Jadi di institusinya kita daftar. Kalau misalnya nanti di institusinya kita keterima, nah baru kita dapat beasiswanya. Kayak gitu. Jadi nanti pengumuman akhirnya itu tergantung dari institusinya, kita lolos atau enggak. Kayak gitu. Tapi yang jelasnya untuk alumni
atau purna NS itu ada nilai plus lah untuk lanjut sekolah lagi.